Selamat pagi Misal Wismonik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persebaran Islam di Nusantara. Yang akan saya bahas itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah proses masuknya Islam ke Nusantara. Kedua, teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang keempat adalah perubahan dari zaman kebudayaan Hindu-Buddha ke kebudayaan Islam. Kita masuk ke pertama adalah proses masuknya Islam ke Nusantara. Sejarah masuknya Islam awal dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil pedagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di Indonesia. Banyak yang berspekulasi juga jika Islam masuk pada abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwa atau bisa dibilang sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Selanjutnya di Jawa Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Mainun binti Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Selanjutnya di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan. Kalimantan Barat ditemukannya pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan, melalui kerajaan Banjar, dan Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Yang kedua adalah teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori Gujarat, kedua adalah teori Persia, dan ketiga adalah teori Arab atau Mekah. Pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ditemukannya oleh ilmuwan Belanda bernama Piet Napel dan didukung oleh Christian Snoek Hurgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melalui Selat Malaka. Teori ini juga dijelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori Gujarat juga diperkuat dengan ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat dan serta tulisan Marco Polo. Kedua adalah teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikut adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hossein Dejaningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya itu peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di beberapa wilayah di Sumatera, khususnya itu Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan dengan corak kaligrafinya. Yang ketiga adalah teori Arab atau Mekah. Teori masuk ke Islam ke Nusantara berikut adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leeuwen. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu di Samudra Pasai, mazhab yang telah adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Saya mengambil contoh dengan 3 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Demak, didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-15 dan yang juga menjadi raja pertama di kerajaan Islam tersebut. Kerajaan Demak juga dikenal sebagai salah satu pusat persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu agama Islam, Kerajaan Demak dibantu oleh para wali songo.
Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Di bawah masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa, bagian timur dan barat. Contoh dari peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam, didirikan oleh Ki Pamanahan, membangun Mataram pada tahun 1542 Masehi dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya, setelah Ki Pamanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putra yang bernama Sutawijaya. Di masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada itu, Kerajaan Mataram berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kedudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat kerajaan Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali di Batavia. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Benteng Vastenburg dan Masjid Agung. Selanjutnya adalah perubahan kebudayaan kerajaan Hindu ke Buddha. Perubahan dari kebudayaan kerajaan Hindu ke kerajaan budaya Islam itu ada pertama sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia banyak mempelajari agama Hindu dan agama Buddha. Setelah Islam datang, masyarakat Indonesia perlahan mulai mempelajari agama Islam. Kedua adalah sistem kasta. Pada masa kebudayaan Hindu, mereka sudah mengenal kasta. Namun sejak kerajaan Islam masuk, sistem kasta sudah tidak dipakai karena dalam peraturan Islam, kasta tidak diperbolehkan. Ketiga adalah sistem politik. Pada masa Hindu Buddha, masyarakat Indonesia sudah dalam bentuk kerajaan-kerajaan dan pemimpinnya disebut raja. Pada masa Islam, raja perlahan berganti dengan sebutan sultan dan konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Terima kasih.